Pagi ini, seorang nenek 76 tahun meninggal dunia secara mendadak. Penyebabnya bukan dikeroyok debt collector, bukan juga karena kepikiran harga beras yang naik terus, tapi gara-gara satu kebiasaan kecil yang dia lakuin tiap pagi. Dan parahnya, hampir semua orang 70 tahun ke atas juga ngelakuin ini. Serem ya? Tapi santai dulu, jangan buru-buru nyari minyak angin. Ini bukan cerita mistis, tapi fakta medis. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita udah nggak kayak zaman muda dulu yang kalau jatuh bisa bangun lagi sambil ngakak. Sekarang, baru duduk kelamaan aja, pas berdiri kepala langsung muter kayak abis naik komedi putar di pasar malam. Dan tahu nggak, justru di pagi hari, tubuh kita lagi dalam kondisi paling sensitif. Kalau salah gerak dikit aja, bisa-bisa jantung kaget, tekanan darah naik turun, atau malah keseimbangan goyah kayak kursi plastik bekas. Nah, makanya di video ini kita bakal bahas 4 kesalahan yang sering banget dilakukan lansia di pagi hari. Kesalahan-kesalahan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa bikin hari berantakan, bahkan membahayakan kesehatan. Yang paling bahaya, kesalahan keempat. Ini yang paling sering kejadian, tapi jarang dibahas. Efeknya bisa bikin badan oleng, kepala pusing, bahkan bisa bikin jantung dag-dig-dag kayak abis ketemu mantan di kondangan. Tapi santai, saya di sini bukan buat nakut-nakutin, melainkan buat kasih solusi biar kita semua tetap sehat, kuat, dan panjang umur. Jadi sebelum lanjut, pastikan dulu tombol subscribe udah diklik dan loncengnya dinyalain biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Siap? Langsung aja kita mulai. Kesalahan pertama, bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Pernah nggak sih, baru bangun tidur terus langsung berdiri? Tiba-tiba dunia goyang kayak abis naik odong-odong. Kalau pernah, berarti kita senasib. Tapi kalau udah masuk usia kepala 6 ke atas, kebiasaan ini bukan cuman bikin oleng, tapi juga bisa membahayakan nyawa. Gini nih, waktu kita tidur berjam-jam, darah itu ngumpul di bagian bawah tubuh. Begitu kita langsung bangun, tekanan darah bisa anjlok kayak harga saham waktu ada skandal korupsi. Ini yang disebut hipotensi ortostatik, alias kepala muter. Dunia serasa jungkir balik. Dan kalau apes bisa-bisa kejedot meja atau malah nyungsep ke lemari. Contohnya nih, Pak Sanusi, 74 tahun. Dulu tiap pagi bangunnya kayak tentara. Langsung duduk, berdiri dan cus jalan. Sampai suatu hari, jedar. Tahu-tahu kepalanya muter, badan oleng, dan untungnya jatuhnya ke kasur, bukan ke lantai. Kalau kena lantai, bisa jadi trending di grup WA keluarga. Nah, biar nggak kejadian sama kita, ikuti trik ini. Pertama, pas bangun jangan langsung sok atlet. Ambil napas dulu, gerak-gerakin jari tangan dan kaki biar darah ngalir. Kedua, guling dikit ke samping dulu, pelan-pelan duduk, biar tubuh nggak kaget. Ketiga, sebelum berdiri, gerakin pergelangan kaki, regangin tangan dikit, kasih tubuh waktu buat adaptasi. Pokoknya, jangan langsung bangun, ntar malah tumbang. Ingat, beberapa detik ekstra bisa menyelamatkan tulang, kepala, dan harga diri. Jadi, mulai besok coba praktikkan, ya. Kalau udah berhasil, jangan lupa lapor di kolom komentar. Aman, nggak goyang lagi. Kesalahan kedua, enggak minum air setelah bangun tidur. Oke, siapa di sini yang pagi-pagi langsung nyari kopi tapi lupa minum air putih dulu? Ngaku aja, nggak apa-apa, kita semua pernah di fase itu. Tapi tahu nggak? Pas kita tidur, tubuh tuh tetap kerja keras. Organ-organ tetap sibuk, paru-paru tetap napas, dan tanpa kita sadari cairan di tubuh pelan-pelan menguap. Begitu bangun, darah jadi lebih kental, sirkulasi melambat, dan risiko tekanan darah tinggi atau stroke meningkat. Contohnya nih, Pak Burhan, 76 tahun. Ritual paginya, langsung seruput kopi hitam tanpa minum air dulu. Hasilnya, tiap pagi kepala sering pusing, fokus buyar, dan badan kayak kurang greget. Begitu disuruh dokternya buat minum air putih dulu sebelum kopi, mendadak hidupnya lebih segar. Katanya, berasa kayak upgrade dari HP jadul ke HP flagship. Jadi, mulai sekarang jangan abaikan hidrasi pagi-pagi. Minum segelas air putih dulu setelah bangun tidur. Jangan tunggu haus,
karena itu berarti tubuh udah kehausan dari tadi. Kalau bosan sama air putih, coba tambah lemon. Biar kayak influencer yang suka bilang, detox air guys. Jangan langsung seruput kopi tanpa minum air dulu. Biar ginjal nggak protes dan kepala tetap jernih. Ingat, air itu kayak bensin buat tubuh. Jadi sebelum mesin dinyalakan, pastikan dulu ada bahan bakarnya. Yuk, biasakan minum air setelah bangun, biar tetap sehat dan nggak gampang ngadat. Kesalahan ketiga, minum kopi sebelum makan. Oke, siapa yang nggak bisa waras kalau belum ngopi pagi? Ngaku aja, banyak yang kalau belum seruput kopi rasanya kayak dunia masih loading. Tapi, ada satu masalah besar. Minum kopi saat perut kosong bisa bikin tubuh kaget. Kenapa? Karena pas bangun tidur, tubuh kita masih setengah sadar. Gula darah lagi rendah, jadi kalau langsung dikasih kafein, bisa bikin gemetar atau lemas. Sistem pencernaan baru bangun. Perut belum siap kerja, tapi tiba-tiba disiram kopi, siap-siap asam lambung naik. Hormon stres, kortisol lagi tinggi. Bukannya makin semangat, malah bisa bikin overthinking tanpa sebab. Contohnya nih, Pak Madun, 75 tahun. Tiap pagi, ritualnya selalu sama. Kopi dulu, makan belakangan. Hasilnya, lambungnya sering protes, asam naik, perut perih. Sampai akhirnya, dia mulai coba makan pisang dulu sebelum ngopi. Hasilnya, perut aman, mood stabil, dan dia nggak jadi ngambek tiap pagi. Jadi, kalau mau tetap ngopi tapi aman, makan dulu sebelum minum kopi. Bisa roti, pisang, atau kacang-kacangan. Jangan sampai lambung kosong. Kalau bisa, coba teh herbal atau air hangat dulu sebelum kopi, biar pencernaan lebih siap tempur. Ingat, kopi itu teman baik, tapi jangan dikasih kerja rodi di perut yang masih kosong. Kesalahan keempat, mengabaikan kekakuan otot dan bergerak terlalu cepat. Bangun tidur, badan masih ngelag, tapi langsung berdiri kayak tentara siap apel pagi? Wah, hati-hati. Bisa-bisa malah kayak robot mogok di tengah jalan. Saat tidur, tubuh itu diam berjam-jam. Otot kaku, aliran darah lambat, dan sendi masih belum bangun. Kalau langsung bergerak tanpa pemanasan, risiko keseleo, jatuh, atau encok mendadak makin tinggi. Contohnya nih, Pak Sobari, 78 tahun. Dia selalu bangun dan langsung berdiri tanpa basa-basi. Hasilnya, suatu pagi, dia kepleset, jatuh, dan butuh waktu berbulan-bulan buat sembuh. Jangan sampai kejadian yang sama terjadi ke Anda atau orang tersayang. Nah, biar aman dan tetap gesit, lakukan peregangan ringan sebelum bangun. Gerakin jari-jari kaki, tangan, dan putar pergelangan kaki dulu. Duduk sebentar sebelum berdiri, biar tubuh nggak kaget dan keseimbangan lebih stabil. Kalau masih terasa kaku, jangan malu pakai penopang atau pegangan. Lebih baik aman daripada jatuh dan nyesel belakangan. Ingat, tubuh itu kayak motor tua. Kalau nggak dipanasin dulu, langsung ngebut, bisa mogok. Jadi, jangan buru-buru. Kasih waktu buat pemanasan, biar tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Nah, jadi sudah paham kan? Kesehatan di usia lanjut itu bukan cuma soal asal nggak sakit, tapi juga soal bisa menikmati hidup tanpa drama keseleo, pusing, atau perut melilit gara-gara kebiasaan pagi yang keliru. 4 kesalahan tadi mungkin kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa bikin hari berantakan. Mulai dari bangun terlalu cepat yang bikin kepala muter kayak komedi putar, nggak minum air yang bikin tubuh kering kerontang, ngopi sebelum makan yang bikin perut protes, sampai gerak mendadak yang bisa bikin keseimbangan hilang mendadak. Semua ini bisa dicegah loh. Ingat ya, perubahan kecil hari ini bisa bikin hidup lebih enak di masa depan. Jadi, yuk mulai pelan-pelan ubah kebiasaan. Jangan tunggu sampai jatuh dulu baru sadar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan pelit, bagikan ke orang tersayang. Jangan lupa juga like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan info penting buat hidup lebih sehat dan bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi lansia keren.